So udah siapin nih untuk video call. Kita mau video call dulu ya. Mana ya? Kok belum diangkat sih? Halo. Halo Lause. Hai Nino, apa kabar? Aku baik Lause. Lause apa kabar? Wah baik banget dong hari ini. Nino hari ini mau ngapain aja nih kira-kira? Aku mau ikut sekolah minggu dong Lause, boleh nggak? Wah boleh banget, bagus banget. Nah Nino udah mandi belum? Mandi? Udah dong Lause, udah mandi. Bagus. Terus Nino kira-kira udah siapin diri belum buat sekolah minggu? Oh, udah nih, sebentar ya Lause ya. Aku udah siapin. Nih Lause, sebentar. Nah, nih Lause, lihat tuh aku punya bola-bola, punya boneka, punya banyak deh pokoknya aku udah siapin semuanya. Loh, Nino mau sekolah minggu atau mau main ya? Emang kenapa Lause? Memangnya kalau kita mau sekolah minggu boleh ya bawa mainan? Oh, nggak boleh ya? Nah, adik-adik di rumah, coba ya kita belajar dari Nino. Nino ini mau ibadah sekolah minggu tapi malah mempersiapkan mainan, bukannya malah mempersiapkan hati. Nah, Nino, jadi saat kita mau ibadah sekolah minggu, walaupun kita ibadah sekolah minggunya secara online, gak ketemu sama lause-lausenya, tapi tetap kita gak boleh mengurangi rasa penghormatan kita sama Tuhan. Kita tetap gak boleh bawa mainan atau bawa makanan sekalipun. Kita tetap harus menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Jadi, mainan Nino sekarang disimpan dulu ya. Oke Lause, siap. Sebentar aku simpan dulu mainannya ya. Oke, sip. Nah, adik-adik sebelum mulai sekolah minggu, langsung mau ajak Nino dan adik-adik di rumah untuk main game. Siapa mau main game? Main games, mau. Oke, sebelum main games, langsung mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Hitungan 3, adik-adik di rumah sudah harus bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, sudah siap sama permainannya? Siap Lause. Oke, Nino dan adik-adik di rumah dengarin ya. Jadi nama permainannya adalah Simon berkata. Nanti kalau Lause bilang Simon berkata pegang kepala, berarti adik-adik di rumah dan Nino harus pegang kepalanya. Kalau Lause berkata Simon berkata pegang hidung, berarti adik-adik di rumah dan Nino juga harus pegang hidungnya. Tapi kalau Lause berkata tidak ada kalimat Simon berkata, adik-adik tidak boleh melakukannya ya. Sudah mengerti? Sudah Lause, oke paham. Siap. Oke, kita mau coba tes dulu nih sama Nino. Katanya kan Nino udah ngerti nih. Kita coba dulu ya. Oke, Nino, sekarang fokus ya. Siap. Simon berkata pegang kepala. Kepala. Oke, Simon berkata pegang hidung. Hidung. Sudah Lause. Berkata pegang mulut. Mulut. Nah, Nino belum fokus adik-adik. Tadi kan Lause bilang kalau tidak ada kalimat Simon berkata berarti tidak boleh dipegang ya. Nah, kita mau coba lagi. Kita mau coba ya adik-adik di rumah dan Nino. Ayo kita mau coba permainannya. Sudah siap? Siap. Oke. Simon berkata pegang kepala. Berkata pegang hidung. Berkata pegang mulut. Simon berkata loncat-loncat. Berkata lari di tempat. Ayo Nino salah lagi ya. Oke. Nah adik-adik di permainan ini mengajarkan kita untuk fokus sama hal yang sama kita saat kita belajar. Kita harus fokus saat belajar. Nah saat bermain permainan ini kita juga harus fokus. Nah sama halnya saat kita mau ibadah sekolah minggu, kita juga harus fokus. Nah Nino kan tadi bilang Nino sudah mau ibadah sekolah minggu. Kalau gitu Nino harus apa tadi? Harus fokus. Harus fokus. Oke, kalau gitu adik-adik di rumah dan Nino, kita mau mulai ibadah sekolah minggunya ya. Nino siap-siap ya. Oke. Dadah Nino. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita mau fokus. Kita simpan dulu ya mainannya, makanannya dan yang lain-lain. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau masih mengasihi kami.
dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang akan diajarkan, dan juga bernyanyi dan menari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau ajak kita sama-sama untuk bersuka cita. Kita mau bersuka cita sama Tuhan. Kita mau angkat pujian, mari kita bersukaria. Ikutin gerakannya ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita katakan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini lebih semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Dan untuk persembahannya kita ada 3 cara. Yang pertama, adik-adik boleh scan QR code yang ada di layar. Atau adik-adik boleh minta bantuan mama papa untuk transfer. Atau adik-adik juga boleh menaruh persembahan adik-adik di amplop. Nanti amplopnya ini boleh langsung diserahkan ke mama papanya adik-adik di rumah. Oke, sambil memulai persembahannya, kita mau mengangkat sebuah pujian kasih Yesus indah indah, oh indah. Jangan lupa ya gerakannya. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita katakan sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memberikan yang terbaik. Kita akan
akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dari Tuhan. Tuhan, kiranya tadi Kamu sudah memberikan yang terbaik. Tuhan berkati ya Mama Papa yang terus memberikan kami berkat. Tuhan, biarlah berkat ini yang sudah kami berikan kepada Tuhan bisa berguna untuk gereja Tuhan dan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita harus lebih fokus lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus Kupanggil. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang beribadah sekolah minggu. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan, biar melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Biar melalui firman-Mu kami boleh tetap diberikan semangat dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dapat mengerti, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pasti saat kita bayi, kita pernah merasakan belayan, pelukan dari orang tua kita. Saat kita masih bayi kita digendong, ditimang-timang, terasa begitu dekat dengan kita. Itu menandakan bahwa mereka sangat dekat dengan kita. Bahkan saat kita mulai tumbuh menjadi besar pun, kita merasakan kedekatan dengan orang tua kita. Itu ketika kita diajari mereka belajar, ketika kita bermain bersama orang tua kita juga menonton televisi bersama, bahkan melakukan hal-hal bersama seperti membersihkan rumah bersama. Mereka terasa begitu dekat dengan kita. Kenapa adik-adik? Karena mereka ada, kita bisa melihat mereka ada di depan mata kita, sehingga kita boleh merasakan kedekatan bersama dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kedekatan dengan orang tua kita kalau mereka tidak bisa kita lihat, kalau kita tidak bisa melihat orang tua kita?
Nah adik-adik, Ron Konak adalah seorang perenang asal Amerika Serikat. Pada saat mengikuti perlombaan Olimpiade tahun 1992, dia sengaja memakai topi ayahnya yang sering dipakai ayahnya pada saat mereka melakukan banyak hal secara bersama-sama, seperti memancing. Nah adik-adik, apakah pada saat itu ayah Ron menonton Ron bertanding? Tidak, karena ayahnya Ron meninggal 5 hari sebelum Ron bertanding karena terkena serangan jantung. Sehingga ayahnya tidak menonton Ron bertanding pada saat Olimpiade. Ayahnya Ron meninggal pada saat dia menonton pembukaan Olimpiade Barcelona tersebut. Ron sengaja memakai topi ayahnya agar dia selalu mengingat bahwa ayahnya yang selalu menyayangi dia, yang selalu mendukung dia saat dia bertanding. Sehingga Ron bisa merasakan ayahnya seperti sedang menonton dan mendukung Ron bertanding, ya adik-adik. Nah, menurut adik-adik, Tuhan ada nggak bersama dengan adik-adik saat ini? Adik-adik merasakan tuntunan Tuhan nggak saat ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Saat apa adik-adik boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kalian? Hari ini, Lose mau bercerita tentang bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana Allah mendengar apa yang menjadi seruan umat pilihannya bangsa Israel yang saat itu mengalami perbudakan selama 430 tahun di Mesir ya adik-adik. Apa sih perbudakan itu? Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa diberi apapun. Sehingga mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Nah Allah mendengar teriakan mereka sehingga dia memanggil Musa dan mengutusnya untuk berbicara kepada Firaun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Awalnya Musa menolak. Kenapa? Karena dia merasa tidak fasih atau tidak pandai berbicara untuk meyakinkan Firaun agar melepaskan bangsa Israel. Nah, tetapi Tuhan meyakinkan panggilannya kepada Musa dengan mengadakan mujizat. Mujizat apa yang Tuhan berikan kepada Musa? Yang pertama, Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular. Dan yang kedua, Tuhan mengadakan mujizat bagi Musa. Tangan Musa saat dimasukkan ke dalam jubahnya berubah menjadi kusta. Dan saat tangan itu dikeluarkan kembali dari jubahnya, tangan itu pulih kembali seperti semula. Nah karena hal inilah yang membuat Musa yakin bahwa Tuhan yang memanggil dan mengutusnya akan menyertai dia. Sehingga dia tidak perlu takut. Nah adik-adik, akhirnya pergilah Musa untuk menghadap Firaun di Mesir. Musa saat itu tidak sendiri, tetapi dia pergi bersama dengan Harun kakaknya. Pergilah mereka menghadap Firaun. Pada saat itu umur Musa sekitar 80 tahun dan usia Harun kakaknya 83 tahun. Wah, bukan usia yang muda lagi ya. Usia mereka cukup tua. Tapi mereka masih mempunyai semangat dan taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah adik-adik, akhirnya bertemulah Musa dan Harun dengan Firaun. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan mengirimkan tulah atas Mesir. Adik-adik tahu nggak apa sih tulah itu? Tulah itu adalah hukuman yang Tuhan berikan atas Mesir. Nah pasti adik-adik pernah ya sudah sering mendengar tentang 10 tulah. Nah hari ini kita akan mengingat kembali apa 10 tulah yang Tuhan berikan atas Mesir. Tulah yang pertama Tuhan kirimkan adalah air berubah menjadi darah. Tuhan berfirman kepada Musa agar pagi-pagi dia pergi ke tepi sungai Nil, di mana Firaun biasa datang ke situ. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun agar memukulkan tongkatnya ke sungai Nil. Dan seketika itu juga airnya berubah menjadi darah.
sehingga semua ikan-ikan yang di dalam sungai Nil mati dan airnya tidak dapat diminum oleh bangsa Mesir. Nah adik-adik, apakah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Tidak. Firaun masih mengeraskan hatinya. Sehingga akhirnya Allah mengirimkan tulah yang kedua. Ada yang tahu nggak adik-adik kira-kira apa tulah yang kedua? Ya betul, tulah yang kedua adalah katak. Maka keluarlah katak dalam jumlah yang besar. Mereka bermunculan dari sungai Nil dan memenuhi seluruh Mesir. Bahkan sampai masuk ke dalam istana Firaun. Lalu Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan mengatakan bahwa dia akan mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi berdoalah kepada Allah agar katak-katak itu lenyap, katak-katak itu mati. Maka keluarlah Musa dari istana dan berdoa kepada Allah. Maka pada besok harinya matilah seluruh katak-katak itu. Lalu katak-katak itu dikumpulkan, adik-adik bertumpuk-tumpuk saking banyaknya. Sampai menimbulkan bau yang busuk di seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik, bangkainya yang ditumpuk-tumpuk, yang bertumpuk-tumpuk itu, yang berbau busuk itu dikumpulkan oleh orang Mesir. Ya adik-adik, nah tapi Raja Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan mengirimkan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun agar memukulkan tongkatnya ke debu tanah dan keluarlah nyamuk dalam jumlah yang besar menutupi seluruh Mesir. Ya adik-adik, tapi Raja Firaun masih mengeraskan hati sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lalu datang banyak lalat pikat masuk ke dalam istana Firaun dan rumah pegawai-pegawainya. Hanya tanah Goshen di mana umat pilihan Tuhan tinggal tidak terkena lalat pikat. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan meluputkannya. Jadi umat Tuhan tidak merasakan tulah karena Tuhan meluputkan mereka. Lalu dipanggillah Musa dan Harun oleh Firaun. Firaun mengatakan bahwa dia akan mengizinkan bangsa Israel pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Firaun meminta agar Musa berdoa agar lalat pikat itu hilang. Nah, maka keluarlah Musa untuk berdoa kepada Tuhan dan besoknya lenyaplah lalat pikat itu adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh Musa agar menghadap Firaun lagi dan mengatakan, jika bangsa Israel tidak diizinkan untuk pergi, maka Tuhan akan mengirimkan tulah yang kelima. Seluruh ternak, kuda, kambing, domba, sapi, keledai akan mati karena terkena penyakit sampar. Jadi tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Karena Firaun masih mengeraskan hatinya adik-adik, maka dikirimkannya lah tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Maka matilah ya adik-adik semua binatang-binatang ternak-ternak di Mesir karena Firaun tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, Tuhan lalu mengirimkan tulah yang keenam. Ada yang tahu nggak adik-adik kira-kira apa tulah yang keenam? Ya, kalau kita lihat dari gambar, ini adalah tulahnya Barah atau bisul. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia masih tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia masih mau memperbudak bangsa Israel. Mau menyuruh bangsa Israel untuk bekerja. Lalu Tuhan mengirimkan kepada Mesir tulah yang ketujuh, yaitu hujan es atas seluruh tanah Mesir.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa agar menghadap Firaun lagi. Tuhan berkata, aku telah mengeraskan hati Firaun dan pegawai-pegawainya, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka. Lalu dikirimkanlah tulah yang ke-8, yaitu belalang-belalang yang meliputi seluruh Mesir, yang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan buah-buahan. Jadi adik-adik ya, jadi Tuhan memang sengaja telah mengeraskan hati Firaun supaya Tuhan bisa mengadakan tanda-tanda mujizat, sehingga bukan hanya bangsa Mesir tapi orang-orang Israel bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu berkuasa, bisa melakukan banyak mujizat. Setelah itu adik-adik, Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9. Adik-adik tahu nggak apa sih yang Tuhan kirimkan tulah yang ke-9? Ya, yaitu gelap gulita. Tuhan menyuruh Musa agar mengulurkan tangannya ke langit supaya datang gelap gulita meliputi Mesir selama 3 hari. Mereka sampai tidak dapat melihat temannya sendiri, saking gelapnya. Bahkan mereka tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, karena mungkin mereka takut terbentur, takut celaka ya adik-adik, karena tidak bisa melihat apapun. Terlalu gelap gulita. Tetapi hanya tanah Goshen, di mana tempat umat pilihan Tuhan tinggal, tetap terang. Mereka terluput dari gelap gulita itu. Dari tulah yang ke-9, mereka tidak terkena tulah. Nah, sebelum tulah yang terakhir, yaitu tulah ke-10 Tuhan kirimkan, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengambil kambing domba dan menyembelihnya, dan darahnya harus mereka usapkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah mereka, dan mereka tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi, karena tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Nah adik-adik, jadi Tuhan mau meluputkan bangsa Israel dari tulah yang ke-10. Mereka harus mengusapkan darah kambing domba di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu agar anak sulung mereka tidak mati. Maka adik-adik, pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak-anak sulung di tanah Mesir, termasuk anak Firaun. Terdengar ya adik-adik, teriak tangisan pada tengah malam itu di Mesir. Maka dipanggillah Musa dan Harun oleh Firaun, dan Firaun menyuruh mereka dan bangsa Israel untuk pergi dan keluar dari tanah Mesir. Disinilah Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi adik-adik, Tuhan menyertai bangsa Israel tidak sampai mereka keluar dari Mesir. Penyertaan Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan tetap terus kepada bangsa Israel. Nah, saat mereka harus menempuh perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, ada 2 jalan yang harus bangsa Israel tempuh. Yang pertama adalah melalui jalan pintas, yaitu dari bagian utara Mesir ke bagian selatan Kanaan. Jaraknya hanya sekitar 4-5 hari perjalanan saja melalui jalan pintas. Dan jalan yang kedua adalah jalan yang cukup jauh, karena harus melewati padang gurun menuju Laut Teberau. Perjalanan yang cukup jauh. Tapi disinilah kasih Allah, penyertaan Allah kepada bangsa Israel terbukti. Allah memilihkan jalan yang kedua, yaitu melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Kenapa? Karena jika mereka menempuh jalan pintas, jalan yang pertama, mereka akan menghadapi musuh, yaitu orang-orang Filistin yang sangat jahat, yang sangat bengis. Sehingga Tuhan meluputkan bangsa Israel dari orang-orang itu. Karena itu Tuhan memilihkan
jalan yang kedua, yaitu jalan melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Meskipun cukup jauh, tapi mereka tidak harus berhadapan dengan orang-orang Filistin. Disinilah kasih Tuhan dinyatakan. Disinilah penyertaan Tuhan atas Israel dinyatakan ya adik-adik. Nah, dalam perjalanannya bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka kan harus melewati padang gurun. Nah, di sini Tuhan masih menyertai mereka. Itu terbukti dari Tuhan memberikan mereka tiang awan pada waktu siang kepada mereka. Untuk apa? Untuk menuntun mereka agar bangsa Israel tidak salah jalan, agar mereka tidak tersesat, sehingga Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan pada siang hari. Dan pada malam hari Tuhan masih menyertai bangsa Israel. Tuhan memberikan tiang api buat mereka, sehingga mereka tidak takut tersesat, mereka tidak gelap. Jadi mereka ada penerangan, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Mereka juga tidak perlu takut terhadap binatang buas ataupun orang-orang jahat, perampok ya adik-adik. Mereka tidak perlu takut karena ada tiang api yang menyertai mereka. Bahkan tiang api itu bisa memberikan mereka kehangatan pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Disinilah bukti kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Nah adik-adik, mungkin saat ini kita sudah tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Tetapi penyertaan Tuhan tetap dapat kita rasakan. Melalui apa adik-adik? Melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Setiap ibadah sekolah Minggu kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menuntun kita. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita saat kita lemah. Penyertaan Tuhan masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Itu terbukti adik-adik, kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan masih memberikan kita saat ini kesehatan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersekolah meskipun sekolah online. Dan banyak hal lainnya yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Meskipun saat ini Tuhan sudah tidak dapat kita lihat, mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan saat ini, tetapi penyertaannya dapat kita rasakan. Nah adik-adik, karena itu kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kalau Tuhan penyertaannya boleh kita rasakan, mari kita meresponi dengan apa adik-adik? Dengan kita tetap percaya pada firman Tuhan. Kita harus tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Ya adik-adik, karena itu kita boleh bersyukur karena Tuhan sampai hari ini masih menyertai kita, masih menuntun kita melalui firman-Nya. Nah adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita mau berdoa ya untuk penutup hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami masih bisa
diberikan semangat untuk kami bisa sekolah meskipun online. Ini semua karena penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Nah, jangan lupa aktivitasnya setelah dikerjakan, dikumpulkan ke losenya masing-masing ya, sebelum jam 5 sore. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan memulai aktivitasnya. Nah adik-adik, bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan adalah tada! Yang pertama, adik-adik memerlukan kertas origami seperti ini. Nah adik-adik boleh pilih warna sesuka hati kalian. Boleh disiapkan berapapun, sebanyak apapun boleh. Kalau Lause ini menyiapkannya 4 buah, 1, 2, 3, 4. Lalu siapkan juga kertas origami yang ukurannya lebih besar, seperti ini. Ukurannya lebih besar. Nah, setelah itu adik-adik juga memerlukan lem. Setelah itu adik-adik memerlukan gunting, spidol, dan juga ada benang wol. Langkah pertama yang adik-adik harus buat, adik-adik harus menggambar di kertas origami yang besar ini. Adik-adik harus menggambar pola awan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat. Jika sudah, adik-adik boleh sisihkan. Setelah itu adik-adik boleh menggunting kertas origami warna-warni yang adik-adik sukai ini itu dengan pola hati. Nah, Lause kasih unjuk caranya ya. Pertama, adik-adik boleh lipat dulu kertasnya menjadi 2 seperti ini. Lipat 2, lalu adik-adik boleh gunting dari ujung sebelah sini ya. Sudah, sampahnya kita sisihkan dan saat dibuka, tada, bentuknya bentuk hati. Lalu adik-adik terus bikin pola hati seperti ini sampai kertasnya habis. Nah, Lause sudah siapkan polanya. Lause bikin hatinya beberapa bentuk. Ada yang besar, ada yang tidak terlalu besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil seperti ini. Nah, jika sudah, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan adik-adik di kertas awan ini. Adik-adik siap untuk menuliskannya. Kalau sudah, akan jadinya seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh menyusunnya. Nanti kita akan bikin seperti ini ya. Lalu adik-adik harus siapkan benang wolnya atau tali apapun yang adik-adik punya di rumah. Nah, caranya seperti ini. Lalu adik-adik siapkan talinya atau benang wol. Nah, caranya itu seperti ini. Kertas yang tadi, yang awan ini, adik-adik balik. Lalu bagian bawahnya adik-adik boleh berikan lem seperti ini. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, kalau sudah adik-adik boleh taruh. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, lalu adik-adik boleh menaruhkan hati yang tadi adik-adik sudah bikin itu disejajarkan di sini. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah jadi bentuknya akan seperti ini.
Nah, untuk di lambang hatinya ini, adik-adik boleh menuliskan orang-orang yang adik-adik kasihi. Contohnya adik-adik mau tulis mama, papa, kakak, adik, atau mau tulis namanya papa siapa, mama siapa, itu boleh. Atau adik-adik mau tulis nama teman-teman adik-adik yang adik-adik rindukan saat ini, itu juga boleh. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitasnya ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya sebelum jam 5 sore. Bye-bye!